Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini biiznillah kita akan lanjutkan kembali pembahasan tafsir juz'il amma atau tafsir juz'il thalathin, tafsir juz amma atau juz 30 dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil, dan kita masih meneruskan tafsir surah Al-A'la dari ayat 1 sampai 13 yang sudah kita bacakan dan telah kita terjemahkan makna secara bahasanya ataupun beberapa kalimat yang berkenaan dengan surah Al-A'la sudah dijelaskan di dalam buku ini melalui tabelnya, dan telah kita bacakan sebagian dari metode tafsir yang ada di dalam kitab ini dengan metode soal wal jawab, dengan mengajukan pertanyaan kemudian ada jawaban, lalu kita mengambil faidah dari jawaban tersebut, dari pertanyaan dan jawaban yang ada dalam metode kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Kita akan lanjutkan di sini pertanyaan berikutnya, as-su'al waddih ma'na qawlihi ta'ala sanuqri'uka fala tansa. Itu pada surat Al-A'la ayat yang ke-6. Kata beliau, coba jelaskan makna firman Allah Ta'ala sanuqri'uka fala tansa. Ya, aqra'a mengikuti wazan af'ala, yang awalnya fi'il ini adalah fi'il mujarrad sulasi. Fi'il aslinya 3 huruf, qara'a, kemudian ditambah alif di depannya jadi aqra'a, membacakan. Kalau qara'a itu membaca, aqra'a jadi membacakan. Ya. Kemudian ada sin ini huruf tambahan pada fi'il mudhari' sebagai makna taswif akan. Nukri, aslinya nukri, aqra'a yukri. Nun huruf mudhara'ah ini bermakna nahnu, ya, bermakna nahnu. Sebagaimana seorang mengatakan najlis, maksudnya nahnu, kami duduk. Ajlis, ana, kan gitu. Sanuqri'uka, kami akan bacakan kepadamu. Ada bersambung di situ dhamir nasab muttasil ka, yaitu gantian anta. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepadamu ya Muhammad, maka engkau takkan lupa, maka engkau tidak akan lupa. Kata beliau, jelaskan makna firman Allah Ta'ala ini. Jawabnya, al-jawab al-ma'na wallahu a'lam. Maknanya dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui makna hakikatnya secara keseluruhan. Maknanya adalah sanuqri'uka ya Muhammad hadzal qur'ana wa nu'allimuhu laka wa najma'uhu laka fi qalbika fatahfazuhu fala tansahu illa idza sya'allahu. Maknanya adalah kami akan bacakan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an ini, wa nu'allimuhu laka, dan kami akan ajarkan kepadamu, tidak hanya sekadar dibacakan saja tapi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas membacakan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kami juga akan mengajarkan kepadamu ya Muhammad apa makna serta bagaimana
aplikasinya, mengamalkannya, ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita lihat penjelasan Al-Qur'an ada pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pada akhlak beliau, ada pada sabda-sabda beliau. Itu semua merupakan tafsiran dan penjelasan dari Al-Qur'an, yang keseluruhnya penjelasan tersebut datangnya dari Allah. Itu merupakan tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala, kewajiban Allah untuk menjelaskannya. Oleh karena itu, apa yang telah jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan periwayatan yang sahih, maka itu bagian dari Al-Qur'an. Jangan katakan bahwasanya itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini sebuah kebodohan, seperti yang pernah kita bahas. Itu sebuah kebodohan ketika kita telah mendapatkan sebuah perbuatan, pernyataan dari Nabi, takrir, ketetapan dari Nabi, didiamkan oleh Nabi satu kejadian, satu perbuatan. Itu semua sudah ada penunjukannya dari Al-Qur'an. Ketika tidak kita dapati perinciannya dalam Al-Qur'an, jangan katakan mana dalam Al-Qur'an. Ya, ini sudah kita bahas. Taib. Jadi maknanya sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepadamu ya Muhammad, engkau takkan lupa. Maksudnya kami akan bacakan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an ini, wa nu'allimuhu laka, kami akan ajarkan kepadamu ya Muhammad apa itu Al-Qur'an ini, wa najma'uhu laka fi qalbika, dan kami akan kumpulkan Al-Qur'an itu di dalam dadamu. Kami akan kumpulkan Al-Qur'an itu di dalam dadamu. Karena pada intinya menghafal itu ataupun berfikirnya manusia itu pada intinya di dalam hati. Ya, seperti disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu dikumpulkan oleh Allah taala di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatahfadhahu fala tansa, sehingga engkau akan menghafal Al-Qur'an tersebut dan kau takkan lupa, illa masyaallah atau illa idza syaallah, kau takkan lupa Al-Qur'an itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah berkehendak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pun akan mengalami kelupaan. Dan nanti akan jelaskan apa makna lupa di sini, sehingga tidak dimaknai dengan makna negatif. Kalau begitu ya kita curigai di dalam Al-Qur'an ini ada sesuatu yang dilupakan oleh Nabi, bukan. Sehingga kita mengatakan bahwasanya Islam itu masih kurang. Kenapa? Karena Allah taala sendiri mengatakan masih ada yang dilupakan oleh Nabi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nanti akan kita lihat apa makna secara perinciannya tentang fala tansa. Kemudian pertanyaan berikutnya, intinya kita dapat di faedah makna firman Allah taala sanuqri'uka fala tansa. Tansa ya ini dari fiil nasiya, nasiya yansa, ya dipakaikan huruf mudhara'ah ta karena ya di sana ada dhamir mustatir takdiruhu anta. Kemudian yang berikutnya, zakir ba'du ahli ilmi, zakara ba'du ahli ilmi fi qoulihi ta'ala sanuqri'uka fala tansa aujuhan li'ijazin bayyin hadhil aujuh. Kata beliau, sebagian ahlul ilmi, sebagian para ulama menyebutkan tentang firman Allah taala sanuqri'uka fala tansa beberapa sisi penunjukan untuk menunjukkan mukjizat. Jadi para ulama memberikan beberapa perincian ataupun melebarkan penjelasan dari sanuqri'uka fala tansa ini. Jelaskan ya sisi penjelasan ulama tersebut. Jawabnya kata beliau, wa min hadhil aujuh, ada beberapa sisi yang disebutkan oleh para ulama dari makna ayat tadi sanuqri'uka fala tansa. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rajulan ummiyan. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang laki-laki yang ummi. Apa itu laki-laki yang ummi? Yang tidak bisa baca dan menulis. Ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi tiba-tiba hafal ayat. Ya, hafal Al-Qur'an. Nah, kalau kita tidak mungkin. Aneh itu gitu ya. Tiba-tiba dia bisa hafal Quran 30 juz tanpa menghafal. Pernah kejadian begitu? Jangan-jangan Nabi itu. Tidak ya, tidak mungkin seperti itu.
Adapun kita harus berusaha, ya, harus berusaha untuk menghafalnya. Dan harus berusaha untuk belajar apa? Belajar membaca, belajar nulis. Kita harus belajar baca, belajar nulis. Nah, ini sisi mukjizat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir yang menolak beliau. A'jaza maksudnya untuk melemahkan penolakan mereka. Karena orang kafir menolak kenabian ataupun nubuah atau risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah taala tampakkan menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah yang tujuannya tu'jizuhum. Tujuannya untuk melemahkan penolakan mereka. Nah, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau seorang laki-laki yang ummi, Allah taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya." Orang-orang yang ittiba kepada rasul nabi yang ummi. Dialah seorang rasul nabi yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sehingga tidak mungkin dia dituduh untuk membuat-buat Al-Qur'an. Enggak mungkin. Dia dituduh untuk membuat-buat Al-Qur'an. Sementara bahasa Al-Qur'an pada waktu itu kan zamannya bermegah-megahan dengan syair. Waktu itu, ya, berlomba-lomba, berhebat-hebatan menyusun kalimat-kalimat yang indah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang buta huruf menyampaikan kalimat-kalimat yang membuat manusia waktu itu takjub. Yang kata mereka, ini bukan syair biasa ini. Ini bukan syair buatan manusia, tapi mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang penyair, sebagai orang gila itu. Orang gila bisa mengeluarkan kalimat yang sangat menakjubkan berkenaan dengan hukum-hukum, kisah-kisah di masa lalu. Ya, dituduh orang gila. Tapi kalau sekarang benar-benar ada orang gila dibilang wali, ya. Kalau dulu Nabi dituduh orang gila, majnun, kan gitu ya. Nabi itu dituduh majnun. Kalau sekarang orang gila diangkat. Kebalikan gitu ya. Orang gila diangkat, kemudian dianggap walinya Allah. Taib. Nah, itu dia makna, ya, beberapa sisi yang akan dijelaskan oleh beliau. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu, kamu tidak akan lupa. Padahal beliau adalah seorang yang buta huruf dan tidak bisa menulis, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. La yaqra'u wa la yaktub. Al-ummi maknanya adalah enggak bisa baca, tidak bisa nulis. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuttuhu bi yaminika." Dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Perhatikan, Al-Ankabut 48, Allah taala tegaskan, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin." Sebelumnya engkau ya Muhammad tidak bisa baca kitab, tidak bisa baca beliau. Tatlu itu dari tala yatlu tilawah. Beliau tidak bisa tilawah, tidak bisa baca. Ya, tidak bisa baca, benar-benar buta huruf. Allah taala yang tegaskan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala di sini, na'udzubillah, kan gitu ya. Kita tidak percaya, masa sih, kan begitu. Kita mengimani apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhuttuhu biyaminik. Dahulunya engkau sebelumnya tidak bisa nulis khat. Nah, kayaknya dibilang khat ya. Pernah enggak belajar khat? Takhuttu ya khat. Ada khat riq'ah, ada khat, belajar nulis. Wala takhuttuhu biyaminik, kamu dahulunya tidak bisa nulis. Enggak bisa beliau, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Nah, makanya sekarang di dalam pondok-pondok pesantren kan begitu, ada belajar khat biasanya. Ya, ada belajar khat, yaitu belajar menulis Arab. Itu ada beberapa bentuk tulisan gitu ya. Ada khat ini, khat itu. Ya, ada khat bebas ya sebebas-bebasnya, yang penting mirip-mirip aja. Ya kan? Mirip ba, ta, ada yang memang dia punya khat sendiri. Wa ma'a dzalika ومع ذلك حفظ هذا القرآن الكريم بهذا الطول الذي هو عليه فهذا شيء خارق للعادة فيكون ذلك معجزا. Bersamaan dengan itu, maksudnya bersamaan dengan beliau buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi beliau hafal Al-Quran Al-Karim yang begitu panjang, ya, cukup panjang ini, bisa dihafal semuanya.
Kalau kita sekarang membaginya menjadi 30 bagian. Juz itu artinya bagian, dibagi menjadi 30 bagian Al-Qur'an yang terdiri dari 114 surat, ya, atau jumlah ayatnya mencapai 6 ribuan ayat. Ya, Allahu a'lam 6.666 itu tidak, ya, belum apa gitu ya, divalidkan apakah benar 6.666. Infonya sebagian info Anda sendiri belum pernah ngitungnya. Tapi ya, kurang lebih 6 ribuan ayat. Taib. Nah, ini mampu dihafal. Ya, dihafal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang begitu banyak, yang panjang. Fa hadza syai'un khariqun lil 'adah, maka ini sesuatu yang di luar kebiasaan. Fa yakunu dzalika mu'jizan, dan ini akan menjadi pelemah orang-orang kafir itu, mukjizat. Mukjiz itu a'jaza itu artinya melemahkan, ya. Kita tidak akan dapat di dalam Al-Qur'an, antum bolak-balik dari awal sampai akhir, enggak akan ketemu kalimat mukjizat. Ya, tapi Al-Qur'an menggunakan bahasa apa? Ayat. Fa'arahul ayatal kubra. Nah, kami akan memperlihatkan kepadanya mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mampu mengutus seorang manusia yang buta huruf, tidak kenal huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, akan tapi mampu menghafal Al-Quran, kalimat-kalimat yang sangat panjang, ya, mencapai 114 surat, dibaca oleh Nabi bahkan di dalam salat dengan bahasa yang sangat indah, yang mengalahkan seluruh syair-syair orang Arab pada waktu itu. Bahkan mereka sendiri mengakui betapa indahnya Al-Quran, akan tapi mereka menutupi keindahan Al-Quran. Justru menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan yang rendah, tuduhan yang keji. Taib. Wa min hadhil aujuh, sisi yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama, anna Allah azza wa jalla akhbara bi amrin fa waqa'a kama akhbara subhanahu wa ta'ala. Fa hadhihi surah suratun makkiyah min awaili ma nazala bi Makkah. Akhbarallahu fiha annahu sayukri'uhu fa aqra'ahu kama akhbara. Sisi yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini dengan perintah. Maka surat ini termasuk surat Makkiyah. Dari awal turunnya di Mekah, Allah taala mengabarkan bahwa ia akan membacakannya. Maka Allah taala membacakan sebagaimana yang dia beritakan. Wa anzala alaihil qur'ana kama wa'ada, dan Allah taala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Qur'an sebagaimana yang ia janjikan. Fawajhul i'jazi annahu ikhbarun bil ghaibi fawaqa'a kama ukhbira bihi wallahu a'lam. Intinya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala buktikan. Karena surat Al-A'la ini termasuk surah yang diturunkan di Makkah, Makkiyah. Di dalam surat Al-A'la ini Allah Ta'ala berjanji, sanukri'uka falatansa, dan benar-benar Allah Ta'ala tepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janji dan apa yang dia ucapkan. Ya, pada waktu masa atau fase Mekah, di mana waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertekan, kaum muslimin masih tertekan, Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-A'la, sanukri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepadamu. Orang-orang kafir mungkin menanti-nanti mana yang dibacakan. Ya, Allah Ta'ala benar-benar membacakan itu kepada Nabi, akan tetapi secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Ya, tidak sekaligus. Ketika Al-Quran turunnya pun berangsur-angsur, diprotes lagi sama mereka. Ya kan? Diprotes lagi sama mereka. Kenapa enggak sekali turun aja? Kok repot sekali panjang sampai 20-an tahun? Nah, demikianlah orang-orang kafir. Ada saja untuk mencari-cari alasan menjatuhkan Islam, menjatuhkan Al-Quran. Taib. Jelas ya, ini sisi yang dijelaskan oleh para ulama tentang kalimat ayat sanukri'uka fala tansa. Kemudian berikutnya kata beliau, uzkur ba'dul asbabil mu'inah. Uzkur ba'dul asbabil mu'inah ala hifdzil Qur'ani wa adami nisyani. Nah, ini penting bagi kita semua, khususnya bagi para penuntut ilmu, para tulab dan talibat. Perhatikan, ya, para santri atau santriwati dan seluruhnya kaum muslimin.
Sebutkan sebagian sebab-sebab yang bisa membantu hafal Quran. Nah, sebutkan sebagian sebab-sebab yang bisa membantu menghafal Quran dan tidak lupa. Kalau kita susah hafalnya, cepat hilangnya. Ya, susah hafalnya, cepat hilangnya. Apalagi yang santri-santri ini, kalau sudah dikasih waktu itu jangan malas-malasan lagi gitu ya. Masa yang ada kesibukan di luar lebih banyak hafalannya. Yang disibukkan harus bekerja, harus ini, masih bisa menghafal. Antum di sini dikasih waktu 24 jam, akan tetapi hafalannya satu hari satu ayat. Aduh. Ya. Satu hari satu ayat. Harusnya lebih lagi karena waktu sudah semakin banyak, diberikan peluang waktu, semakin besar kesempatan untuk mengulang-ulangnya sehingga bisa hafal. Nah, kita lihat di sini kata beliau, min hadhil asbab ma yali. Dari sebagian sebab-sebab yang bisa membantu hafalan Quran dan tidak mudah lupa sebagai berikut kata beliau. Yang pertama, ta'ahudul Qur'ani wa mudawamatu qiraatihi wa muraja'atuhu. Nah, ini tidak ada metode yang lebih bagus dari menghafal Quran. Jadi kalau di sana ada metode-metode baru, metode terbaru menghafal Quran, metode terbaru. Ya, maka sebaik-baik metode apa yang telah ditempuh oleh para salaf. Apa itu? Memiliki waktu-waktu tersendiri untuk mengulang-ulangnya, itu saja. Dan terus menerus. Ta'ahudul Quran, ta'ahud itu punya apa gitu ya, tekad untuk menyisihkan waktu ataupun membuat waktu tersendiri. Gitu ya. Ta'ahudul Quran itu maksudnya harus buat waktu tersendiri, cari waktu tersendiri. Ya kalau di pondok pesantren sudah ada waktu hafalan, ya kan? Sudah disebutkan di sana ada waktu hafalan setelah subuh jam sekian sampai pada ba'da maghrib sebelum tidur malam. Nah, ini kata beliau. Sebabnya adalah ta'ahudul Qur'ani wa mudawamatu qiraatihi dan terus menerus membacanya. Ini juga metode yang bagus. Ya, ada sebagian di beberapa pondok pesantren mewajibkan santri-santrinya untuk membaca dulu. Jadi Al-Quran itu dibacain, dikhatamkan, tidak disuruh hafal. Karena dengan berulang-ulang membaca akan memudahkan hafal. Itu dulu. Bagi orang-orang yang sulit langsung hafal, nah bacain dulu. Baca berulang-ulang. Ya, kalau dia targetnya adalah per ayat, ya, misalnya dari surah Al-Baqarah, khatamkan dulu surah Al-Baqarah. Kurang lebih 2 juz lebih gitu ya. Terus ulang lagi dari awal, baca lagi sampai akhir, ulang lagi dari awal. Berapa kali? Terus. Ya, terus. Makanya Ahlul Yasin hafal Yasin. Ya kan? Antum dulu yang Ahlul Yasin hafal Yasin enggak sudah? Hafal surat ya? Yasin karena saking seringnya malam Jumat baca Yasin. Hafal enggak surat Yasin? Hafal surat Yasin. Saking seringnya membaca surah Al-Kahfi, hafal enggak surah Al-Kahfi? Hafal surah Al-Kahfi. Nah, demikian seterusnya pada seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, baca ulang-ulang dibaca lagi. Itu memudahkan kita menghafalnya. Setelah kita merasa lancar gitu ya. Jadi ngelihatnya itu kadang-kadang aja begini. Nah, itu mulailah hafal satu-satu. Alif Lam Mim, itu mudah sekali. Ya kan? Itu paling mudah, semua kita hafal Alif Lam Mim. Terus dzalikal kitabul la raiba fi dan seterusnya. Nah, ini mudawamatu qiraatihi, terus dawam dalam membacanya. Kemudian apa? Murajaatuhu, murajaah, ya. Diulang-ulang. Kalaupun kita sudah hafal, itu harus tetap diulang-ulang terus. Jangan dibiarkan sudah, misalnya kita sudah menyetorkan satu surat, udah, kemudian kita tinggalkan sepekan, sebulan, itu lupa. Umumnya ini ya, dari penelitian ana pribadi, dari survei dari para santri-santri dari dulu lah. Umumnya kekuatan hafalan kita tanpa diulangi itu umumnya itu 3 hari, maksimal 3 hari. Ya, masuk hari keempat sudah samar-samar. Ya kan? Lewat sepekan
Cuma bismillahnya yang ingat. Paling kuat itu di ayat yang pertama. Sebulan benar-benar lupa sudah itu. Ya, oleh karena itu harus diulang-ulang. Ya, jangan lebih dari 3 hari. Atau maksimalnya kalau 3 hari ulang lagi. Apa yang sudah dihafal kemarin ulang lagi. Ya, ini umum. Walaupun ada yang di luar dari keumuman yang bisa menghafal itu dalam waktu yang cukup lama. Ya, akan tetapi di sana ada hasil riset bahwa ketika seorang mengulang-ulang membaca dulu, diulang-ulang baca tanpa dihafal, ini lebih kuat hafalannya. Lebih kuat sehingga ketika dia nanti menghafalnya tidak mudah lupa. Ya, masih awet, dia bisa beberapa bulan walaupun tidak dimurojaah sama dia, masih bisa keluar langsung. Karena gitu ya, dibaca langsung keluar gitu dengan mudah. Taib. Nah, itu diantara untuk memudahkan kita menghafal Quran. Sering-sering membacanya, punya waktu-waktu tersendiri. Terutama waktu-waktu di mana ya kondisi kita menurut penelitian itu sangat bagus untuk menghafal seperti setelah sholat subuh di pagi hari. Kalau bisa sebelum sholat subuh itu kuat. Ya, beberapa orang sudah membuktikan dan ana sendiri membuktikan itu sebelum sholat subuh kalau hafalan itu cukup kuat hafalan itu. Ya, sangat nempel dan memang ujiannya cukup berat dan pahalanya juga sangat besar karena itu masuk sepertiga akhir malam. Ya. Dan kita pernah sebutkan, saya juga sudah buat sebuah tulisan itu ya, bahwasanya membaca Al-Qur'an adalah zikir yang paling afdol. Ya. Jadi seluruh zikir-zikir yang ada, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tasbih, subhanallah, apalagi tahmid, alhamdulillah, ya, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, atau kalimat-kalimat zikir yang kita diperintahkan untuk banyak zikir di luar salat atau di dalam salat, itu kalimat tersebut semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kata Rasulullah, likulli tahmid shadaqah. Setiap ucapan alhamdulillah satu pahala. Ini kalau zikir secara umum, tapi tatkala kita membacanya dalam Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin, satu pahala? Enggak. Berapa pahalanya? Per huruf, bukan per kalimat, per huruf. Alifnya satu pahala, dilipat gandakan 10 sampai 700, lamnya satu, haknya satu lagi, mim satu, dalnya satu, lillahnya lagi, lamnya lagi, kalimat Allahnya lagi, terus rabbil alaminnya, roknya lagi, baknya lagi, ada 2 bak. Ya, berbeda atau sama? Berbeda ketika seorang membaca Al-Quran dengan berzikir secara umum. Maka dari itu ya, Al-Quran merupakan zikir yang paling afdol. Mengulang-ulangnya bukan kerugian. Ada sebagian orang berpikir, aduh 10 kali diulangi enggak hafal. Ya, saya sudah 30 kali ngulangi enggak hafal juga. Satu ayat dia ulangi 30 kali. Sekarang tanya, ada enggak surat yang jumlahnya 30 ayat? Ada enggak surat yang jumlah ayatnya itu 30-an? Ada. Jadi seorang yang mengulang-ulang satu ayat sampai 30 kali, ini kan sama seperti pahala baca satu surat yang jumlahnya 30, ya atau tidak? Rugi atau beruntung? Beruntung, walaupun belum hafal tetap beruntung, pahalanya besar sekali, melimpah ruah. Jadi tidak ada kerugian dengan Al-Qur'an ini. Ya. Sekalipun ketika kita baca Al-Qur'an akhirnya ada usaha yang enggak laku. Misalnya ini kan begitu ya. Tidak masalah. Karena sesungguhnya ya Allah Ta'ala mengatakan turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian ingin kemewahan dunia, Allah inginkan untuk kalian akhirat. Ya, Allah pingin kalian bahagia, menangnya itu di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Untuk menang di akhirat itu usahanya di mana? Di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat enggak ada lagi usaha. Yang ada hisab. Usahanya di sini. Mengulang-ulang Al-Qur'an, banyak mengulang dengan tujuan menghafalnya, ingin menghafalnya. Itu besar sekali pahalanya walaupun belum hafal. Apalagi benar-benar dia hafal. Taib. Jelas ya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini beliau sertakan dalilnya tentang ta'ahudul Qur'ani wa mudawamatu qiraatihi wa muraja'atuhu.
mempunyai waktu-waktu untuk menjaga Quran, terus-menerus membacanya dan mengulang-ulangnya. Nabi SAW bersabda, "Innama mathalu sahibil Quran," sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Quran. Nah, ini dia. Perumpamaan orang yang menghafal Quran, kamathali sahibil ibil muaqqalati. Perumpamaannya itu seperti pemilik onta yang terikat. In ahada 'alaiha, jika dia senantiasa menjaganya, senantiasa setiap waktu menjaganya, amsakaha, maka dia akan menahan onta tadi. Begitulah perumpamaannya. Wa in atlaqaha zahabat, jika dia lepaskan onta tadi, ya pergi ontanya. Dia lepaskan ikatannya, ya udah pergi. Begitulah perumpamaan orang yang menjaga Al-Quran tadi, seperti yang kita sebutkan tadi. Kekuatan hafalan kita itu paling lama itu 3 hari. Umumnya ini ya, umumnya. Ya, oleh karena itu kita berusaha untuk senantiasa setiap waktu untuk membacanya. Ya, di antara cara yang disebutkan oleh para banyak kita dengar ya, mendengar sendiri beberapa masyayikh ketika memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu untuk menjaga hafalan Quran, ya ini sering-sering dibaca pada saat qiyamul lail. Ya, sering-sering dibaca saat qiyamul lail, bangun malam, kemudian bacakan apa yang sudah kita hafalkan itu supaya dia lengket dan menempel. Ya, tapi gimana bangun malam, enggak pernah bangun malam gimana? Ya. Jadi itu salah satu caranya. Nah, ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang yang menghafal Quran itu seperti pemilik onta yang terikat. Kalau dia jaga terus onta tersebut, maka dia akan menahan onta tadi, enggak lari. Tapi kalau dia lepas, maka onta itu akan pergi, akan lari. Nah, begitulah hafalan. Tatkala dia jaga terus, dia jaga, itu akan tetap terus bersamanya. Tapi kalau dia biarkan, enggak dia jaga, maka itu akan terlepas. Wa qala alaihi salatu wassalam. Salah cetak ini. Nabi SAW bersabda, ta'ahadul Quran. Hendaknya kalian benar menjaga, ya, menjaga Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadih lahuwa asyaddu tafassiyan minal ibili fi aqaliha. Ya, ta'ahadul Quran, hendaknya kalian punya waktu-waktu untuk jaga Al-Quran, itu dia. Atau jagalah Al-Quran oleh kalian. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Al-Quran itu lebih cepat lepasnya daripada seekor unta dari talinya. Justru hafalan Al-Quran itu lebih cepat lepasnya daripada unta yang ditambatkan. Lebih cepat hafalan Quran. Ya. Sehingga kita harus benar-benar menjaganya. Nah, ini dia. Wa min dzalika, kata beliau, di antara sebab yang membantu untuk menghafal Quran dan tidak mudah lupa adalah at-takhaffuf minadz-dzunubi wal ma'asi. Kurangilah buat dosa dan maksiat. Nah, itu. Ya, takhaffuf minadz-dzunubi wal ma'asi, kata beliau, kurangi buat dosa, berbuat kemaksiatan itu dikurangi. Kalaupun ada orang-orang yang mengatakan tidak ada hubungannya dosa dan maksiat itu dengan hafalan Quran, saya pernah dengar langsung ada seorang thalib berkata demikian. Tapi ya dia berujung kepada terkena istidraj, ya, tertipu dengan kepintarannya, kecerdasannya. Karena yang berkata demikian itu, saya dengar langsung itu sangat kuat ya memang hafalannya. Jadi kayak screenshot. Antum tunjukkan apa saja, dia tinggal cepret. Nah, dia mampu ngulanginya dari atas sampai bawah. Ya, sehingga dialah yang mengatakan tidak ada hubungannya maksiat, dosa itu dengan hafalan Al-Quran. Nah, ini sebuah kesombongan, nah gitu ya, ujub, merasa bangga dengan kepintaran yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan kita membuktikan kecerdasan ya orang tersebut, Masya Allah, benar-benar sangat hebat. Jadi dia cukup mandang sekali gini aja, terus kan gitu ya, kalau kita kan pakai bunyi gitu ya, dijepret sama dia mungkin ya, dia lihat gini aja dari atas ke bawah sekali aja udah. Nah, saya akan bacakan. Dibacanya dari awal sampai bawah. Ya, kayak dia bilang kepada kita waktu itu karena kita sudah kecapean kan gitu. Dia bilang enggak ada hubungannya maksiat itu sama
hafalan Quran. Wah, kita terkejut. Ya. Sementara para ulama yang mereka sudah mendahului dalam kecerdasan, kan begitu ya, dalam kepintaran, kejeniusan mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mereka mewanti-wanti untuk bersikap takhaffuf minadz dzunub wal ma'asi. Kurangilah, ya, tinggalkanlah perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Taib. Fa innadz dzunuba wal ma'asi tuzilun ni'am. Nah, orang yang lanjut tadi ya, orang yang berkata demikian tadi, ya, ini maksudnya bukan ingin aib ya, saya tidak menyebutkan namanya. Terakhir saya ketemu sudah jadi pedagang. Ya, dan tidak disibukkan lagi dengan dakwah, dengan agama. Nah, ini suatu pelajaran bagi kita semua. Ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita kepintaran, kecerdasan dibandingkan yang lainnya, maka jangan terjatuh kepada ujub. Ya, bahaya ujub itu. Merasa besar, merasa hebat dibandingkan yang lainnya. Ya, tidaklah kepintaran, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, melainkan itu adalah karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Wajib kita bersyukur dan terus kita bersikap tawadu. Ya, bersikap tawadu, jangan takabur, jangan kebalikannya. Tawadu wadu'a, kan gitu, merendah, jangan kebura, jangan merasa akbar, jangan merasa paling besar. Taib. Nah, kata beliau di sini, fa innadz dzunuba wal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya dosa-dosa dan maksiat itu akan mengikis ataupun menghilangkan nikmat-nikmat. Hifdzu kitabillah min a'dhamin ni'ami. Sementara mampu menghafal kitabullah ini nikmat yang paling agung. Ingat ya, mampu menghafal Al-Quran ini sudah seperti mirip Nabi. Karena Nabi menghafal Al-Quran. Makanya beliau mengatakan ini a'dhamun ni'am. Nikmat yang paling agung itu bisa menghafal Quran. Ya, bisa menghafal Quran ini nikmat paling agung. Kenapa? Karena dia telah mengikuti perbuatan nabinya. Di mana Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama kali menghafalkan Al-Quran. Beliau menghafal Quran. Beliau nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi hafal Quran. Ya, oleh karena itu ini nikmat yang besar bagi kita. Kalaupun kita nggak bisa, ya generasi kita lah. Ya, generasi kita dimotivasi supaya mereka lebih mendahulukan dulu menghafal Al-Quran dibandingkan menghafalkan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, habiskan waktu mereka itu dari kecil, habiskan SMP lagi, SMA, targetnya apa? Hafalkan Quran dulu nak. Setelah itu ya silahkan dia mau menghafal ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu-ilmu yang lainnya itu bisa privat, kan begitu ya, bisa ekspres, bisa apa begitu ya, les kah ya, privat lah kan begitu ya, bisa dipanggil guru. Kalau Al-Quran ini harus benar-benar lebih serius. Ya, kita seharusnya untuk mendidik generasi kita mampu menguasai Al-Quran. Minimalnya awalnya itu menghafal. Walaupun bukan berhenti sampai di menghafal saja, jangan. Bukan itu yang kita maksud. Udah hafal, udah selesai. Enggak. Ya, ada jenjangnya dan ada tingkatan lagi yang harus diselesaikan. Setelah menghafal nanti kemudian berusaha untuk mengajarkannya. Kan itu kan kata Rasulullah, khairun nas atau khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. 6. Ya, karena mampu menghafal kitabullah ini merupakan a'dhamun ni'am. Lebih besar lagi nikmat ketika seorang tidak hanya sebatas menghafal huruf-huruf dan kalimatnya saja, tapi mampu menghafal tafsirnya beserta menghafal hadis-hadis sebagai tafsir Quran. Nah, ini sudah masuk ke tingkatan alim ulama. Nah, gitu ya. Kalau memang mau jenjangnya ke sana generasi kita, tapi setidaknya minimalnya mereka menyelesaikan hafalan Al-Quran. Kita saja yang sudah berumur ini kan begitu. Kalau sekiranya kan begitu kan? Sekiranya saya muda lagi, waduh, saya akan manfaatkan waktu muda saya untuk hafal Al-Quran. Tapi mau gimana, udah tua. Udah lanjut, tidak bisa lagi mundur ke belakang, ya. Maka dari itu jangan kita sia-siakan generasi kita. Kita motivasi orang-orang di bawah kita.
Ya, generasi kita motivasi mereka untuk semangat hafal Al-Qur'an. Taib. Hifdzu kitabillahi min a'dhamin ni'ami. Menghafal Al-Qur'an, menghafal kitabullah termasuk nikmat yang paling agung. Wa dhiya'uhu wa dhihabuhu musibatun minal masaibil kubra. Menyia-nyiakan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, melupakan Al-Qur'an, ini musibah dari musibah yang sangat besar. Terus ya, jadi jangan pernah, terlebih lagi nih saya nasihatkan untuk para ya tulab ataupun talibat, para santri santriwati, ketika antunna sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menghafal Quran, jaga Al-Quran itu. Ya, sekalipun nanti sudah berumah tangga, khususnya yang santriwati kan begitu ya, jangan alasan bahwasanya sudah menikah, aduh banyak urusan rumah tangga, enggak. Itu tidak bisa dijadikan alasan ya untuk meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan apa yang pernah kita hafal. Ulangi, karena itu adalah tabungan bagi kita semua. Ya, itu pahala bagi kita semuanya, bagi orang yang membacanya, mengulang-ulangnya. Karena kita tidak mengetahui dari sisi mana Allah Subhanahu wa taala nanti memuliakan kita, maka kita berharap kita bisa dimuliakan oleh Allah taala khususnya di akhirat melalui Al-Qur'an ini. Bukankah di sana ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Ta'ala akan mengangkat satu kaum dengan sebab Al-Quran dan akan merendahkan satu kaum karena sebab Al-Quran ini. Jadi kita ambil sebab itu, kita jadikan Al-Quran sebagai sebab diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian melainkan sebab perbuatan kalian. Nah, itu sebab perbuatan kita. Dan musibah yang paling besar ketika seorang melupakan Al-Quran. Sampai-sampai Nabi SAW itu enggak suka pakai bahasa saya lupa ayat ini. Ya, beliau tuh membenci. Nanti di ensiklopedia larangan itu akan dibahas itu ya. Beliau tidak suka seorang mengatakan nasitu ayah, saya lupa ayat ini, saya lupa, marah beliau. Tapi dibuat majhul. Dengan fi'il yang majhul, nusitu, saya dilupakan. Kenapa? Karena kalau pakai bahasa saya lupa ayat ini, seakan-akan dia meremehkan Al-Quran, meremehkan ayat. Tapi kalau dia pakai bahasa saya dilupakan, itu menunjukkan bahwasanya dia ya tidak mampu gitu. Ada sesuatu yang memang di luar kemampuan dengan kehendak Allah, akhirnya dia lupa. Ya, sampai seperti itu. Jadi beliau tidak suka kita meremehkan Al-Quran ataupun hafalan Quran. Taib. Kemudian di antara cara yang lainnya kata beliau, wa min dzalika aidan, di antara sebab untuk membantu hafal Quran at-takhaffufu minal humumi wal ahzan. Ya, kurangilah sikap humum, galau. Nah, itu ya. Jangan galau, ahzan, sedih yang berlebihan. Kadang kan ada orang itu galau gitu, aduh. Apalagi ini para penuntut ilmu, para santri-santriwati gitu ya. Jangan nanti, aduh susahnya, satu ayat aja susah sekali kan begitu ya. Jangan humum, jangan tertimpa apa kita bilang galau ya. Ya, galau, gundah gulana, gundah gulana. Ya, ini akan kesulitan, harus dalam keadaan ya optimis. Punya semangat dan tekad dan cita-cita ya untuk menghafal Al-Qur'an. Itu harus. Jadi kurangi sikap humum, ahzan, yaitu jangan sedih. Wa ta'awudzu minha, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kesedihan yang berkepanjangan, dari galau yang berkepanjangan. Ya, apalagi sampai apa namanya? Depresi ya. Depresi. Ya, jangan sampai seperti itu. Apalagi stres kan begitu ya. Tidak. Jadi jangan jadikan Al-Qur'an ini jadi sebab kita beralasan aduh pusing, stres dan semisalnya. Nah, saya juga pernah punya pengalaman, dulu ada teman adik kelas gitu ya, ketika baru masuk mondok itu seminggu awal itu pusing kepalanya kan begitu ya, sakit kepala, bahkan dia mual muntah gitu ya. Kenapa? Enggak terbiasa kan gitu ya, enggak terbiasa menghafal Al-Qur'an. Jadwalnya itu ada 15 mata pelajaran dalam sepekan, kemudian belum lagi yang hafalan, semuanya dihafal, hafal Quran, hafal matan, hafal hadis, harus semua dihafal selama seminggu itu
pakai koyok dia di sini. Ya kan? Pakai koyok di sini, mual muntah seperti itu. Telepon orang tua sama orang tuanya mantap, ya kan begitu ya. Kamu di situ aja, pokoknya rasain aja sudah di situ. Gitu ya. Tahan sudah, sabar kan gitu. Wah, sudah dia sabar saja. Ya, beda memang orang tua dulu sama sekarang. Ya gitu ya, kalau orang tua dulu gitu nyantri anaknya nelpon ngeluh-ngeluh seperti itu malah dimarahin. Gitu ya, malah dimarahin. Kalau sekarang sekolah yang dimarahin. Sekolah yang dimarahin. Kenapa jadwalnya banyak betul kan begitu. Baik. Beda kalau dulu kita yang dimarahin, kayak gitu ya, kita yang dimarahin. Sabar sudah di situ katanya. Itu ikuti semua sudah jadwalnya, hafal, nanti kamu pintar. Akhirnya dia paksa, masya Allah. Ya, kalau saya tidak keliru sekarang dia sudah lulus LIPI ya nggak salah itu teman saya itu. Yang awalnya itu lucu sekali dia. Ya buat kita ketawa sampai ngapal kemana pusing itu. Tapi dia paksa belajar terus. Ya begitulah menjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh berhasil, ya. Ketika seorang itu sungguh-sungguh dia berhasil. Taib. Sekarang dia sudah mengajar, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi demikian ya. Jadi hilangkan kata beliau, kurangi humum wal ahzan dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal humum wal ahzan tadhhabu bidzakirah. Karena galau, sedih itu bisa menghilangkan memori ingatan. Ya, bisa mengurangi memori zakirah itu, memori ingatan itu akan melemah. Ya, semangat pun akan melemah. Sehingga kalau ngelihat mushaf, ngelihat pelajaran, nah gitu ya. Apalagi yang baru-baru masuk pondok itu, baru-baru masuk pondok masih ingat-ingat suasana di luar, masih ingat mall. Aduh, rekreasi bersama teman, ini harus di pondok, lihatnya tiap hari. Tulisan Arab yang lihat tiap hari bisa keriting mataku ini. Ya kan? Tulisan Arab itu begini-begini kan bisa keriting itu matanya itu, bisa pusing kepalanya. Tapi itu kan awal-awalnya saja, ya kan? Itu awal-awalnya saja itu. Setelah itu, masya Allah nikmatnya berkepanjangan sampai akhirat. Ya kan? Nikmatnya itu panjang sekali, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat, sampai di alam kuburnya. Ya, sampai di barzahnya, sampai di akhiratnya, sampai nanti di surga. Allah suruh baca penghafal Quran itu. Setiap satu ayat dia dapat 1 derajat surga. Lalu bagaimana kalau yang dia hafal Al-Fatihah? Ya, alhamdulillah 7 ayat. 7 derajat naik kan begitu ya. Tapi kalau dia mampu menghafal 6 ribuan ayat, masya Allah, betapa tingginya surga itu. Dan yang paling tinggi adalah surga Firdaus yang atapnya langsung arsy-Nya Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak semangat? Ya, untuk mendapatkan itu semangat, terutama yang masih muda-muda ini, ya, para santri santriwati jangan banyak ngeluh. Ya, jangan banyak ngeluh, apalagi sekarang ini kan pondok pesantren itu kalau ana lihat itu fasilitasnya itu sudah jauh lah lebih bagus daripada kita dulu, gitu ya. 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, apalagi 40 tahun yang lalu mondok itu. Saya aja yang mungkin 20 tahun yang lalu pondok pesantren yang makannya tahu tempe, daging ayam itu atau ayam itu paling sepekan sekali. Ya, sepekan sekali. Untuk semangat makan itu kita sanggup cabai rawit gitu ya. Supaya pedas, supaya garang kan begitu ya, enggak lemas gitu. Jangan lemas gitu. Penuntut ilmu itu lemas. Angkat dada begini, semangat. Pegang mushaf, hafal. Ya, seperti itu. Yang bapak-bapaknya juga. Taib. Sudah muncul mataharinya ini. Sedikit lagi kita baca ini ya. Taib. Wa Rabbul Izzah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 4, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi." Allah tidak kumpulkan pada seseorang ada 2 hati. Ya, jadi Allah tidak jadikan kita itu 2 hatinya, 1. Qalbun kita itu cuma 1, enggak 2. Ketika kolbun kita ini, hati kita ini semangat, manfaat. Tapi tatkala dia melemah, mudarat. Enggak punya stok 2 kita. Sehingga kita bisa pilih-pilih. 1 hati lagi lemah, kita pakai yang 1 lagi. Enggak ada anunya gitu ya. Enggak ada sirupnya hati itu. Seperti mobil aja ada ban sirupnya gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbain." Allah tidak jadikan pada seorang itu ada 2 hati dalam rongga tubuhnya itu enggak 2, 1. Sehingga memang kita harus kerja keras untuk jadikan hati kita itu semangat terus. Jangan humum, jangan ahzan, jangan galau, ya, jangan bersedih. Tinggalkan kesedihan.
tidaklah kesedihan itu yang berkepanjangan, melainkan itu adalah gangguan syaitan. Syaitan itu suka manusia itu sedih. Ya, syaitan itu suka dan dia suka membuat kita itu sedih. Sedih pada hentakan yang pertama itu wajar, terkejut. Sudah. Habis itu udah jangan ikuti berkepanjangan karena itu sudah gangguan syaitan. Syaitan yang membuat kita itu sedihnya itu panjang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan untuk musibah yang paling besar apa itu? Musibah kematian. Beliau hanya izinkan berapa hari? 3 hari aja untuk berkabung. 3 hari aja. Lewat 3 hari jangan sedih lagi kata Rasulullah keluarga Ja'far. Lewat 3 hari jangan sedih lagi. Biasa saja sudah. 3 hari saja. Kalau ada keluarga kita meninggal, jangan sampai seminggu masih juga buat acara makan-makan kesedihan. Ya kan? 100 hari buat lagi acara ngingat-ngingat kematian lagi. Udah tinggalkan. Kita masih ada kehidupan lagi yang harus kita isi waktu kita, ya, kehidupan kita. Jangan ingat itu terus, sedih terus. 1000 hari diingat lagi. Ya kan? Udah tinggalkan. Kalau mereka mengatakan, wah tidak menghargai jasa-jasa orang yang sudah meninggal. Loh, kita doakan dia. Itu menghargai jasanya. Orang tua kita doakan terus. Ya, kita berbuat kebaikan, kita bersedekah atas nama orang yang meninggal kan masih bisa. Ya, bukan dengan cara memperpanjang kesedihan. Baik. Jadi sedih itu jangan lama-lama. Ya. Galau jangan apa gitu ya. Aduh, enggak bisa ini, enggak bisa. Bisa insyaallah. Masa enggak bisa? Saya punya pengalaman itu teman dulu ya. Ini pengalaman lagi. Ngomong gagap. Tahu gagap ya? Begitu. Ya, tapi dia Masya Allah. Kita udah tidur jam 11, setengah 12, dia jam 2 masih aja menghafal sorof. Fa'ala yaf'ulu, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, masih begitu dia. Ya. Ya alhamdulillah dia juga ya sukses kan begitu. Sekarang menjadi pengajar dan dai juga. Insyaallah. Jadi tidak ada yang namanya kegagalan bagi orang yang sungguh-sungguh. Awal-awalnya saja ya, kadang gagal dikit, nanti naik lagi ya. Wa min dzalika syukrullah azza wa jalla ala hadhihi ni'mah. Di antara sebab untuk membantu kita menghafal Quran adalah bersyukur kepada Allah terhadap nikmat ini. Jadi ketika kita mampunya menghafalnya misalnya tidak seperti teman kita kan begitu ya. Oh, kita masih 1 juz kan begitu ya. Teman-teman sudah 3 juz, 4 juz. Bersyukur. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Ini senang bapak-bapak ini ayat ini. Bersyukur dengan 1 istri dulu. Ya kan? Tapi yang belum jangan bersyukur. Harus nikah dulu baru bersyukur. Ya, Allah Ta'ala berfirman, bagi orang yang bersyukur itu akan ditambahi nikmat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ya, ketika Rabb kalian ya memahamkan kepada kalian bahwasanya jika kalian bersyukur maka aku akan tambahi nikmat itu kepada kalian, dan jika kalian kufur sungguh azabku pedih. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, ya Allah alhamdulillah. Ya, jangan galau, jangan sedih ketika kita enggak seperti yang lainnya kepintarannya, kan begitu. Ya, wah kita tidak seperti si fulan cepat sekali. Saya harus 30 kali ngulangi 1 ayat baru hafal. Si fulan itu 3 kali, kan 10 kali lipat kan begitu. 3 kali udah hafal. Jangan sedih. Ya, bersyukur alhamdulillah kita bilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata beliau di sini, sampai sini dulu ya. Wa min dzalika, di antara sebab untuk membantu menghafal Al-Qur'an adalah talabus tsabati minallah, meminta kepada Allah untuk diberikan keteguhan. Fa huwa subhanahu qadirun ala idhabihi ba'da hifdhihi. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk menghilangkan hafalan setelah hafal. Nah, dialah yang memang mampu melenyapkan hafalan tadi. Jadi Allah Ta'ala mampu melenyapkan hafalan itu pada seseorang. Itu mampu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pula lah yang mampu menjaga hafalan itu pada diri kita. Sehingga kita minta kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya menghafal Quran dan jagalah hafalan saya supaya tidak mudah lupa. Lihat firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 86. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in syi'na
lanadhhabanna billadzina auhayna ilaika summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Lihat ancaman tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada kita juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kami mau, kami akan lenyapkan apa yang sudah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Masya Allah. Ini ya, tegas sekali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami mau, kata Allah Subhanahu wa taala, kami lenyapkan apa yang sudah kami wahyukan kepadamu. Hilang, betul-betul hilang. Jika kami mau. Summa la tajidu laka bihi alaina wakilan. Kemudian engkau tidak akan dapati pembantu ataupun wakil yang bisa menghalangi itu. Kamu tidak akan dapati. Kamu tidak akan dapati penolong untuk mengembalikan lagi wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mudah bagi Allah. Sehingga mintalah sabat, minta keteguhan kepada Allah agar kita diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menghafal Quran serta diberikan keteguhan untuk menjaga hafalan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan sisanya. Masih ada banyak faedah dari surat ini. Kita masih berada pada tafsir ayat sanuqri'uka fala tansa. Insyaallah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.